Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man nahaja ala nahjihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Selaku hamba Allah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih jadikan kita insan yang sehat. Betapa banyak saudara kita yang telah meninggalkan dunia gara-gara penyakit atau disebut dengan COVID-19, atau ada yang dunia meninggalkan mereka. Mereka masih hidup tapi tidak dapat menikmati segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kita yang hadir di masjid ini masih bisa bersama dunia, belum meninggal dunia dan dunia tidak meninggalkan kita. Itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat tersebut, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kesehatan kita dan tambah nikmat yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berkah salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah junjungan alam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad nabi akhiruz zaman, nabi yang paling mulia, nabi yang dimuliakan oleh umatnya, nabi yang dipuji dan disanjung oleh seluruh manusia, baik itu orang kafir dan orang Islam yang mengenal beliau. Buktinya apa? Orang kafir yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup semasa dengan beliau, ketika Nabi masih kecil sampai dewasa, ketika ditanya gelar baginda Rasul, apa dijawab? Mereka memberi gelar Al-Amin. Gelar itu bukan dari orang Islam, gelar itu adalah dari orang kafir Quraisy. Mereka sebahagian menolak ajaran baginda Rasul bukan karena kebenaran, tapi karena takut jabatan mereka dicopot oleh baginda Rasul. Hanya itu saja. Maka semua orang yang mengenal baginda Rasul pasti memuji akhlak baginda Rasul, kecuali orang yang tidak mengenal. Maka wajar mereka tidak mengetahui bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipuji oleh Allah akhlaknya, yang dipuji oleh para sahabat akhlaknya, yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam untuk mengikuti beliau. Dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Rasulullah dipuji oleh Allah.
Kemudian para sahabat Rasul, pada waktu itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak baginda Rasul? Maka Aisyah menjawab, akhlak baginda Rasul adalah Al-Qur'an. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebuah wejangan yang bernama Al-Qur'an. Al-Qur'an pun menyanjung baginda Rasul sampai-sampai kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikut baginda Rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang mulia. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak sesama manusia, akhlak sesama keluarga, akhlak dengan saudara, dan akhlak bahkan dengan hewan ataupun binatang. Itu diatur semuanya di dalam Islam. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dulu jauh-jauh kita berbicara akhlak kepada orang lain. Bagaimana menjangkau akhlak kita kepada keluarga kita? Bagaimana kita membina keluarga kita kepada istri kita? Bagaimana cara kita membina anak-anak kita? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam, Luqmanul Hakim, Yaqub alaihissalam, mereka semua ini adalah seorang ayah yang sukses, yang mendidik anaknya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat kisah mereka di dalam Al-Quran. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memiliki dua orang anak, Ismail dan Ishak. Nabi Ismail menjadi seorang nabi, Ishak menjadi seorang nabi. Begitu juga Ishak memiliki anak yang bernama Yakub, jadi seorang nabi juga. Kemudian setelah itu Yakub memiliki anak bernama Yusuf, jadi seorang nabi juga. Artinya Nabi Ibrahim memiliki anak seorang nabi, memiliki cucu seorang nabi, memiliki cicit seorang nabi. Bahkan Nabi Ismail memiliki keturunan bernama Adnan. Adnan memiliki keturunan sampailah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lahirlah Abdullah. Abdullah lahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi kita yang termulia. Keturunan dari mana? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Luqmanul Hakim, dia bukanlah seorang nabi, tapi kisahnya dicatat di dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim sehingga kisahnya dicatat di dalam Al-Quran? Bagaimana menggapai keluarga yang bermutu dan berkualitas berdasarkan kalamullah, berdasarkan hadis baginda Rasul, dan mengingat kisah-kisah mereka yang kita sebutkan tadi. Pertama, setelah kita lihat berbagai penelitian tentang kisah-kisah mereka, terdapatlah beberapa hal yang kalau kita ingin memiliki anak dan keturunan yang saleh dan bermanfaat untuk umat, marilah kita lakukan hal berikut. Semoga bermanfaat bagi kita. Yang pertama, kita mulai dari diri kita, terutama kita seorang ayah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada seorang ayah yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita di sini adalah laki-laki sejati. Kita semua insya-Allah kalau menikah nanti memiliki anak dan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak keturunan kita menjadi anak yang saleh. Pertama yang kita lakukan adalah kita dulu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dimulai dengan min adatin nida. Kalau dalam ilmu nahwu ini adalah min adatin nida, menandai sebuah panggilan. Artinya kita semua dipanggil. Saya yakin kita semua yang hadir di masjid pasti orang beriman, dan kita kena panggilan ini. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, lindungi diri kalian. Ayat dimulai dengan lindungi diri kalian, bukan orang lain. Setelah kita sukses melindungi diri kita, setelah kita mulai dari diri kita, salat kita terjaga, ibadah yang lainnya terjaga, baru kemudian masuk selanjutnya, wa ahlikum naro. Wow di sini bisa wow atop, bisa wow ziyadah. Kalau ziyadah artinya tambahan. Setelah diri kita, maka yang kita bina adalah keluarga kita. Artinya diri kita dulu salatnya terjaga, diri kita dulu ibadah yang lainnya terjaga, baru kita bina keluarga kita. Dengan lolosnya diri kita, dengan selamatnya ibadah diri kita, insya Allah berdasarkan ayat ini, kita insya Allah akan menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Ini adalah permulaan. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus menjadi seorang ayah psikologis, bukan hanya sekedar ayah biologis. Kalau hanya sekedar menjadi ayah biologis, hewan pun mampu. Semua hewan, bahkan hewan kadang lebih mantap dari orang. Orang terkadang sudah menikah bertahun-tahun, ada sebahagian yang Allah uji belum memiliki keturunan. Tapi kalau hewan, semua yang kawin pasti memiliki keturunan. Kenapa? Artinya kalau hanya menjadi seorang ayah biologis, hewan jauh lebih bagus, lebih mantap dan lebih keren. Maka kita di sini diminta adalah menjadi seorang ayah psikologis, menjadi ayah akhlak, menjadi ayah akidah untuk anak-anak kita. Setelah solat maghrib, pernahkah kita ajak anak kita, nah kita solat maghrib ini, habis solat nanti baca Al-Quran bersama-sama. Habis salat maghrib ni, ayo dengarkan nasihat ayah. Pernahkah kita memberikan nasihat seperti ini kepada anak kita? Kalau masalah cerita akhlak, kalau masalah cerita nasihat, enggak usah jauh-jauh. Kita awali dulu masalah makan dan minum. Ini adalah sunnah, ajaran baginda Rasul yang besar nilainya bagi diri baginda Rasul, tapi sudah banyak ditinggalkan oleh orang akhir zaman. Salah satu adabnya adalah makan dengan tangan kanan dan membaca bismillah. Coba kita lihat pada diri kita, keluarga kita. Berapa kali kita ingatkan anak-anak kita, berapa kali kita ingatkan istri kita, nak sebelum makan baca bismillah. Ini dari hal yang kecil. Nak makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Padahal makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri adalah sebuah ancaman dari baginda Rasul. Telah diancam orang-orang yang makan dan minum dengan tangan kiri. Pertama, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW, la ta'kulu bishimal. Dimulai dengan la nahi. Bukti la nahi di sini adalah dihadzaf harfun nun yang terakhir. La ta'kulu, jangan kalian makan bishimal, dengan tangan kiri. Artinya larangan. Kalau larangan bisa maknanya makruh, bisa saja menjadi haram. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Sebab menjadi larangannya makan dengan tangan kiri adalah karena syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi setiap orang yang makan dengan tangan kiri, imamnya adalah syaitan. Orang yang makan dengan tangan kanan berarti dia mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW, ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Idza akala ahadukum, apabila hendak salah satu di antara kalian makan, kata baginda Rasul, falyakul biyaminih. Di sini pun perintah kembali. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Tadi larangan, sekarang perintah. Falyakul biyaminih, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Apabila hendak minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena kalau kita melihat beberapa orang, mungkin tidak semua, contohnya ketika pergi ke pesta, memang bukan tugas kita melihat kesalahan orang lain. Akan tetapi ini menandakan bagaimana adab kita terhadap makanan, bagaimana kita mendidik anak kita. Kata Rasulullah, fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrab bishimalih. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi jangan bangga minum dengan tangan kiri, jangan pernah bangga makan dengan tangan kiri. Dan sampaikan kepada anak kita, nak, mulai dari sekarang baca bismillah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan gunakan tangan kiri, karena itu adalah kebiasaan syaitan. Kemudian di hadis yang lain, anna rajulan akala inda Rasulillah, bahwasanya ada seorang laki-laki makan waktu itu Rasulullah berada di sana. Bishimalih, dia makan dengan tangan kiri. Faqala qul biyaminik. Waktu itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki ini untuk makan, makanlah dengan tangan kanan. Apa kata laki? La astati'. Aku enggak bisa ya Rasulullah, aku dah kidal ya Rasulullah. Artinya kidal pun enggak boleh makan tangan kiri. Di sini larangannya. La astati', katanya. Dia mengatakan, aku enggak mampu ya Rasulullah, enggak terbiasa. Maka kata Rasulullah, qala la astata', benar kamu enggak mampu? Ma mana'ahu illa al-kibr. Orang yang seperti itu tidak menolak perintah kecuali takabur. Qala fama rafa'aha ila fi. Maka mulai saat itu tangan laki-laki tersebut
yang kidal tadi, yang tidak mau makan dengan tangan kanan tadi, padahal dia mau, maka ketika itu langsung seketika lumpuh dan sampai wafat tak mampu lagi makan dengan tangan kanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Salah satu orang takabur seperti yang diceritakan hadis ini. Ketika disampaikan kepada mereka kebenaran, mereka menolak. Batarul haq itu adalah takabur, menolak kebenaran. Ketika disampaikan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dia menolak. Itu takabur. Maka kita sampaikan kepada anak kita, nak, jangan kamu takabur, karena sesungguhnya takabur itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang ayah harus menjadi ayah yang menjadi contoh untuk anak-anaknya. Mulai dari pakaian, mulai dari cara berbicara, mulai dari cara mereka duduk berjalan, itu akan dicontoh oleh anak. Seorang ayah layaknya lah menjadi contoh bagi anaknya dalam berkata. Panggil anak itu dengan panggilan yang mulia, panggil anak itu dengan kesenangan mereka. Berpakaian pun jangan kita pakai baju singlet keluar, jangan pakai baju katok keluar. Itu tidak menggambarkan adab Islami di depan anak di luar rumah. Ini adalah sesuatu adab yang sudah jarang disampaikan orang kepada anak-anak mereka. Mungkin karena mereka lupa atau terlalu banyak pekerjaan, atau bisa saja mereka tidak tahu dengan adab yang seperti ini. Maka dengan banyaknya contoh yang kita berikan kepada anak, otomatis anak akan menjadi bangga kepada seorang ayah. Coba kita lihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim. Beliau memiliki anak, salah satunya Yusuf alaihissalam. Bagaimana kabar Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan bagaimana Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia berkata kepada anak-anaknya, duhai anakku, apa yang kau sembah setelah aku wafat nanti? Anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak Nabi Ishak menjawab, duhai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kenapa anak Nabi Yakub mesti mengatakan Tuhanmu, duhai ayahku? Kan bisa saja anak Nabi Yakub, kami menyembah Allah, duhai ayah. Otomatis bukan lagi siapa-siapa. Bisa saja. Namun kenapa anak Nabi Yakub mengatakan kami akan menyembah Tuhanmu? Ini menandakan Nabi Yakub begitu berpengaruh kepada anak-anaknya tentang ilmu agama. Ini menandakan Nabi Yakub sangat berpengaruh kepada psikologi anaknya. Ini menandakan Nabi Yakub sangat peduli dengan anak-anaknya. Ini menandakan Nabi Yakub adalah seorang ayah yang baik, sehingga anaknya menisbahkan tentang ketuhanan pun kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yang terakhir, Luqmanul Hakim. Coba kita lihat Luqmanul Hakim. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi kisahnya tercatat di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Ternyata setelah kita lihat di dalam Al-Quran surat Luqman sendiri, bahkan namanya sebagai nama surat di dalam Al-Quran, menandakan bahwasanya Luqman ini adalah orang yang mulia. Ternyata yang membuat dia mulia adalah nasihat yang senantiasa diberikannya kepada anaknya. Sekarang pertanyaan kita, berapa kali kita memberikan nasihat kepada anak kita? Setiap maghrib sudahkah kita berikan nasihat kepada anak kita? Atau kita pun lupa memberikan nasihat? Luqmanul Hakim tercatat sejarahnya, tercatat kisahnya di dalam Al-Quran karena seringnya dia memberikan nasihat kepada anaknya. Setidaknya kita sebutkan beberapa nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang terpenting pertama, Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wa idza qala Luqmanul ibnihi. Waktu itu Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan ajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Duhai anakku, jangan engkau syarikatkan Allah. Coba kita lihat berapa kali kita berikan nasihat kepada anak kita. Pernahkah kita ajarkan, nak, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, siapa sahabat Nabi kita? Sahabat Nabi yang pertama siapa? Umurnya berapa tahun? Abu Bakar berapa tahun? Umar berapa tahun? Utsman berapa tahun? Siapa di antara sahabat yang empat itu menjadi mertuanya? Siapa yang menjadi menantunya? Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling gagah? Pernahkah kita ajarkan itu kepada anak kita? Kemudian coba kita lihat di sini. Ya bunayya aqimis shalah. Duhai anakku, dirikanlah salat. Karena nasihat inilah
yang menjadikan Luqmanul Hakim adalah orang yang mulia di dalam Al-Quran, karena dia senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya. Maka menjadi kata kunci di sini adalah jangan pernah bosan memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan mau beramal kebaikan. Tapi syaratnya dahulukan dengan diri kita dulu yang beramal, kemudian kita ajak keluarga kita. Semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.